Halo Kasiden, saya dengan Sertu Hepta kembali lagi menemani Anda untuk menyampaikan informasi-informasi seputar Dislit Bangal yang terangkum dalam Dislit Bangal News Report. Kadislit Bangal hadiri Praspas 100 siswa Diktukpakat TNI AL Angkatan 3 tahun anggaran 2025. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto STMMT menghadiri upacara pelantikan dan penyembahan prasetya perwira 100 siswa pendidikan pembentukan perwira singkat TNI Angkatan Laut Angkatan 3 tahun anggaran 2025 yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah bertempat di Gedung Mulyadi Kodiklatal Bumi Moro Surabaya pada Rabu 12 November 2025. Sebanyak 100 perwira TNI Angkatan Laut yang terdiri dari 75 orang merupakan perwira pria dan 25 orang lainnya adalah korps wanita TNI Angkatan Laut yang sebagian besar telah berkeluarga dan siap mengabdi di seluruh Indonesia. Jalin keakraban Kadislit Bangal tatap muka dengan personil UPT Dislit Bangal dalam rangka menjalin keakraban dan kebersamaan serta menyelaraskan tujuan bersama. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto STMMT menyampaikan entry briefing kepada para personel UPT Dislit Bangal Wilayah Timur bertempat di Rupat Labin Kimat Dislit Bangal Surabaya pada Rabu 12 November 2025. Dalam pengarahannya kepada personil Labinlek, Labin Kimat, dan para perwira Labinsen tersebut, Kadislit Bangal mengatakan bahwa Dislit Bangal sebagai katalis terwujudnya kekuatan TNI Angkatan Laut masa depan yang handal dan profesional. Kadislit Bangal berharap visi tersebut tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi benar demikian, karena menjadi tugas kita semua mewujudkan kapasitas sebagai katalis. Dengan kita bisa terlibat langsung diharapkan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan TNI Angkatan Laut. Dislit Bangal laksanakan uji coba Litbang Remote Control Weapon System. Sekretaris Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut, Kolonel Laut Elektronika Dr. Franky Madetan mewakili Kadislit Bangal, Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto STMMT melaksanakan uji coba Litbang Remote Control Weapon System buatan PT Sembada Karya Mandiri bertempat di lapangan tembak Labinsen Sukolilo Madura pada hari Kamis 13 November 2025. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapoklit Dislit Bangal, Kalabinsen Dislit Bangal, Kasub Dislit Bang Indalsen Dislit Bangal, Paban Madya Asrus Renal, Paban Madya Alusitas Renal, Kasiren Subdismat Senamu Disenlakal, Kasilab Senum Labinsen Dislit Bangal, Kasilab Sen Air Labinsen Dislit Bangal, dan Direktur PT Sembada Karya Mandiri beserta staf. Perkuat kemampuan tempur Dislit Bangal uji coba senjata marinir. Dalam rangka memperkuat kemampuan tempur jajaran TNI Angkatan Laut, Sekretaris Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut, Kolonel Laut Elektronika Dr. Franky Madetan, mewakili Kadislit Bangal, Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto STMMT, menghadiri uji coba Litbang senjata tipe BKT-1, 80 mm infanteri roket, dan senjata 40 mm roket launcher, RPG tipe 961 40 mm, buatan Norinco Cina oleh PT Granada Indospekta dan PT Nawasena Teknologi Persada, bertempat di Puslat Purmar 3 Grati Pasuruan pada hari Jumat 14 November 2025. Pengujian yang dilaksanakan adalah 4 aspek sesuai dengan protokol tes antara lain aspek konstruksi dan kelengkapan, aspek kemampuan, aspek kelancaran kerja, dan aspek insani. Pada saat itu dicoba RPG 40 mm tipe 691 rocket launcher dengan munisi tipe 691 dilaksanakan penembakan 9 kali pada jarak 300 meter berfungsi dengan normal dan tepat sasaran. Sedangkan pada uji coba roket infanteri termobarik 80 mm dilaksanakan penembakan 5 kali pada jarak 300 meter berfungsi dengan normal dan tepat sasaran. Kadislit Bangal ikuti pelatihan dan sertifikasi K3 Umum Kemenaker. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto STMMT mengikuti pelatihan dan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja K3 Umum Kementerian Tenaga Kerja yang dimuka oleh Sekdiswat Persal Kolonel Marinir Bastian Setia Laksana Putra SEMH CTMP, mewakili Kadiswat Persal Laksamana Pertama TNI Mai Franky Pasuna Sihombing CHRMP, bertempat di Rupat Diswat Persal
Utama Besar Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 17 November 2025. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 17 November sampai dengan 2 Desember 2025 ini dalam amanat Kadiswat Persal yang dibacakan oleh Sekdiswat Persal mengatakan bahwa pelaksanaan pelatihan sertifikasi ahli K3 umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian personil di bidang K3 dengan maksud sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga tercipta kondisi kerja yang aman, sehat, dan nyaman guna mencapai tugas pokok yang telah dibebankan kepada masing-masing personil TNI Angkatan Laut. Jadi kebanggaan rakyat Kadislit Banggal hadiri upacara HUT ke-80 Korps Marinir TNI AL. Menjadi kebanggaan rakyat, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto STMMT menghadiri upacara peringatan ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bertempat di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Senin 17 November 2025. Kegiatan hari jadi ke-80 Marinir yang terbuka untuk masyarakat umum ini mengangkat tema Korps Marinir TNI AL bersama rakyat membangun Indonesia maju. Rangkaian upacara yang ditandai dengan penghargaan Baret Ungu Marinir kepada Panglima TNI tersebut disaksikan langsung oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma, Panglima Kormar, Letjen TNI Mar Endi Supardi, dan para pejabat tinggi TNI lainnya. Hal ini juga menandai pengukuhan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto sebagai warga kehormatan Korps Marinir ke-49. Sampaikan arahan Kasal Dislit Banggal gelar upacara bendera 17-an. Dalam rangka menyampaikan arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Kepala Kelompok Peneliti Dislit Banggal Kolonel Laut Teknik Indra Bien Pusat Culepang MTR Hanla MM memimpin jalannya upacara bendera 17-an bertempat di lapangan apel Dislit Banggal Pondok Labu Jakarta Selatan pada Senin 17 November 2025. Dalam amanat Kasal yang dibacakan Kapoklit Dislit Banggal mengatakan bahwa peran TNI AL sebagai bagian dari peran strategis TNI Angkatan Laut dalam mendukung pembangunan nasional. Program ketahanan pangan yang telah dijelaskan menegaskan komitmen untuk mengurangi ketergantungan impor kedelai, menjaga stabilitas pasokan, dan mewujudkan kemandirian serta swasembada pangan. Dengan demikian TNI AL hadir bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan maritim, tetapi sebagai juga penggerak daya tahan ekonomi bangsa. Dislit Banggal laksanakan uji coba Visat Manpack buatan Cina. Sekretaris Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Kolonel Laut Elektronika Dr. Franky Oktoli Madeten mewakili Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto STMMT menghadiri uji coba Visat Manpack buatan Cina oleh PT Global Solusindo Teknotama Indonesia bertempat di Hub Station Komsat TNI AL Pasir Angin Cilangsi Bogor pada hari Selasa 18 November 2025. Dalam kegiatan presentasi oleh PT Global Solusindo Teknotama, produk Visat Manpack yang ditawarkan ke pihak TNI AL adalah tipe 0,6 M KU Manpack Satcom Co-Wave Dual Mode modern dengan perakitan dan penyimpanan yang mudah dan one button start. Peralatan Visat Manpack dapat terhubung dengan Hub Station Komsat TNI AL yang terkoneksi pada satelit SES-12. Kadislit Banggal jadi pembicara dalam Defense Technology Forum tahun anggaran 2025. Dalam rangka meningkatkan solidaritas dengan stakeholder lintas lembaga, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto STMMT menjadi pembicara atau narasumber dalam Defense Technology Forum tahun anggaran 2025 bertempat di Golden Ballroom 3 The Sultan Hotel dan Residence Jakarta Pusat pada hari Rabu 19 November 2025. Diskusi yang bertemakan Loitering Munition, a key pillar of the modern battlefield. Kolonel Teguh dalam paparannya mengatakan bahwa loitering munition adalah senjata berpemandu yang menggabungkan kemampuan UAV, pengintai, dan rudal presisi. Senjata ini dikenal sebagai kamikaze drones karena hancur bersama target setelah melakukan serangan. Demikianlah informasi-informasi yang terangkum dalam Dislit Banggal News Report. Negara yang maju adalah negara yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik untuk meningkatkan kualitas hidup bangsanya. Saya Setu Herta dan kru yang bertugas pamit undur diri. Upiksa Sanggit Biasa.